lulus sertifikasi atau enggak gitu ya kan. Jadi awareness itu penting banget untuk sebagai pemula. Kita harus bangun kepercayaan customer ya bisa berupa konten. Walaupun cuman konten tapi kan harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, untuk meningkatkan brand awareness yang pertama itu aktif di media sosial dan kita bisa berinteraksi langsung dengan customer-nya gitu. Misalnya, "Kak, aku mau nanya dong, jerawatku tuh nggak sembuh-sembuh, karena apa namanya, biasanya jerawat itu sering meradang, apalagi waktu lagi mau halangan tuh pasti biasanya pada munculan. Nah, itu kenapa gitu, biasanya butuh produk yang gimana-gimana." Nah, itu kita bisa berinteraksi langsung dari sosial media, itu pentingnya. Nah, itu juga bisa, ibaratnya interaksi dari jarak jauh, misalnya belinya orangnya orang di Padang gitu, dia mau beli produk kita, itu kan nggak perlu dia harus datang ke Kalimantan, tapi kita bisa menggunakan sosial media untuk berinteraksi langsung, gitu. Terus, konten itu juga harus menarik. Walaupun kontennya marketing, tapi jangan terlalu hard selling, karena kalau hard selling, ibaratnya kayak kita langsung, "Ini produknya bagus, gini gini gini," itu kan pasti orang nggak percaya ya. Nah, bagusnya itu, kita buat konten, tapi, kita kayak keseharian gitu. Contohnya kayak misalnya, gimana ya, misalnya kesehariannya siapa, misalnya kan ini yang lagi tren nih Pak Gubernur nih, istrinya cantik nih, istrinya bagaikan nodi-nodi Belanda nih, bisa kita parodiin sebagai, istrinya Pak Gub nih, gimana dia pakai skincare, terus dia perawatan apa aja, kayak gitu bisa. Nanti kita selipin di situ ada produknya yang dia pakai apa aja, gitu. Kemudian ada kerjasama influencer. Nah, ini penting banget untuk kerjasama influencer itu, eee, untuk meningkatkan, kepercayaan. Jadi, influencer tuh kan kalau make dia juga pasti pilih-pilih, ini bagus apalagi untuk produk wajah ya. Untuk produk wajah tuh pasti berpikir banget, "Ih, ini bagus nggak ya untuk jangka panjangku?" Gitu. Jadi influencer itu rata-rata, dia juga riset, "Ini bagus nggak ya?" Nggak mungkin kan dia ngasih mukanya untuk di-review, untuk, dijadiin probandus gitu untuk, mukanya jadi hancur kan nggak mungkin. Nah, itu juga sebagai salah satu untuk brand awareness kita. Jadi, kerjasama antar influencer itu penting. Kemudian ada identitas visual. Jadi kalau kita punya logo itu harus unik, terus warnanya harus kayak, itu-itu aja, kayak misalnya Widerma ini kan identik dengan warna pink, jadi semua packaging-nya pink, terus kalau dikasih gift tuh semuanya warnanya pink, gitu. Nah, kemudian menjangkau konsumen lebih luas. Media sosial mampu melampaui batas geografis. Nah, memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan baru dengan cepat. Nah, gitu ya. Jadi kayak, konsumennya di mana, dia cuma lihat iklan, tiba-tiba terpikir, "Ih, kayaknya aku butuh ini deh, aku butuh sunscreen yang, SPF-nya 50 yang bikin tone up." Jadi pakai sunscreen tapi udah kayak mau berangkat kerja gitu, yang sudah siap pakai, kayak sudah pakai foundation gitu. Nah, itu bagus, ya kan? Jadi konsumen itu jadi lebih percaya, apalagi kalau kita banyak testimoni-testimoni gitu. Untuk sementara, saya ini melakukan iklan ads. Iklan ads itu ada di IG, Facebook, dan TikTok. Untuk sementara dari hasil iklan yang berpengaruh itu di IG sama Facebook. Untuk TikTok itu kurang efektif, apalagi sekarang semua dikasih pajak, jadi TikTok dan Shopee itu penghasilannya tipis. Untuk penjualan, menurut saya itu terlalu banyak potongan, seperti potongan admin, pajak, dan lain-lain. Jadi kalau untuk jualan di TikTok itu kayak agak kurang. Jadi bagusnya untuk ningkatin brand awareness aja kayak bikin konten-konten tentang
tentang produk yang dijual atau tentang keseharian tentang produk itu tuh gimana, kayak gitu aja sih, lebih menguntungkan itu. Kalau untuk TikTok dan Shopee itu lebih menguntungkan untuk konten kreator dan affiliate. Jadi untuk teman-teman yang sudah jadi affiliate itu sangat untung banget karena kalian nggak butuh bikin brand, nggak butuh paling cuman keluar biaya iklan mungkin tuh, tapi lebih lebih menguntungkan untuk affiliate dan konten kreator. Tapi untuk penjual, untuk TikTok dan Shopee sekarang agak kurang karena terlalu banyak potongan pajak dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau ngiklanin keranjang kuning gitu harus dinaikin dulu harganya karena potongannya luar biasa juga, gitu. Nah, kemudian ada meningkatkan penjualan atau sales. Melalui fitur seperti sosial media, ads atau iklan sosial media, bisnis dapat menargetkan audiens tertentu dan mengonversikannya menjadi penjualannya. Dari iklan sosial media kita bisa menjangkau lebih luas dan kalau iklan itu bisa disetting, dari range umurnya itu bisa disetting misalnya, target pasar saya tuh dari umur 17 tahun sampai ke 45 tahun gitu bisa disetting. Jadi lebih lebih, apa namanya, lebih masuk dan langsung ke target pasarnya gitu. Terus juga gendernya bisa dipilih, mau wanita, wanita aja gitu. Kemudian biaya pemasarannya lebih efektif. Nah ini sekarang bisa disetting ya tujuan kita tuh umur berapa, gendernya apa gitu. Terus jangan lupa semua harus di-riset, misalnya sebelumnya konten konten kita tuh kurang naik, setelah kita iklankan kok kurang bagus ya, hasilnya, kurang 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 berpengaruh untuk di penghasilan gitu. Nah berarti kita harus evaluasi, oh gimana ya, apa yang lagi tren sekarang ya kita ikutin, misalnya sekarang tuh lagi banyak orang yang jual sunscreen. Sunscreen-nya itu tapi langsung tone up. Jadi sekali pakai, apa sih namanya, kayak cushion tapi sudah ada sunscreen-nya gitu kan itu juga lebih efektif, terus juga lebih murah, lebih ringkas. Jadi orang tuh lebih cepet, kalau mau pergi kantor, mau pergi ke manapun tuh kayak langsung, "Oh ya langsung kayak gini ya, bagus," gitu. Nah kita tuh harus selalu riset pasar, harus riset apa yang baru, apa yang sekarang lagi booming, apa yang, sekarang lagi rame, apa yang dipakai orang, itu harus kita riset terus gitu. Terus nih, riset pasar dan kompetitor. Bisnis dapat memantau tren, menganalisis kompetitor, dan memahami keinginan konsumen secara real time. Jadi iklan pemasaran itu harus, ngikutin apa-apa yang lagi viral, apa-apa yang, banyak dipakai orang. Contohnya kayak, apa ya, oh ya, kalau kita bikin konten itu lebih banyak, sejauh saya iklan ya, itu lebih lebih rame kalau isinya storytelling. Karena kalau langsung hard selling kayak, "Beli ini di sini," itu jarang orang mau beli gitu. Jadi orang tuh enaknya di 3 detik awal itu kita buat dia kayak, ikutin dulu konten kita, ditonton sampai selesai. Nah baru dia di akhir ada iklannya gitu. Nah itu lebih bagus karena saya sering naik ke Kabar Samarinda gitu. Orang Samarinda sukanya yang bisa ditonton dulu, yang bisa bikin dia happy-happy dulu, baru kita jualan di akhir gitu. Nah selain itu kita harus lihat kompetitor nih ngapain aja ya, kompetitor kok bisa rame ya. Nah misalnya dia lagi promoin apa gitu, tapi kita nggak boleh yang langsung jiplak banget, dia promo ini kita ikut promo ini gitu kan, itu jadi kayak nurunin value kita gitu. Jadi harus ya pinter-pinternya kita, jangan terlalu jiplak tapi
tetap mirip-mirip gitu dari misalnya promonya apa, ini bundling, ini promo buy one get one, yang kayak gitu-gitu tuh harus harus sering-sering riset punya kompetitor, tapi jangan sampai sama banget gitu. Oke, sekian teman-teman, itu aja yang saya sampaikan. Yang mau tanya jawab boleh, yang mau tanya boleh, tapi kalau nggak terjawab maaf ya. Silakan yang menanya sambil ibu yang duluan ya. Kalau berarti kalau Biderma itu channel utamanya apa? Apakah lewat dari Instagram atau orang langsung datang atau gimana? Dari Instagram Bu, kebanyakan dari Instagram sama influencer. Sama apa? Influencer. Berarti orang Influencer. habis iklan gitu langsung datang langsung nggak ada Ya, kayak enggak. transaksinya tuh. Oh iya, ada di chat dulu Bu, kayak make sure ada nggak Kak untuk keluhan saya ini bisa nggak gitu. Terus harganya berapa. Nah biasanya kita kalau udah chattingan gitu kasih best price gitu. Dia pengennya apa, tambah apa. Nah kalau tambah ini jadi lebih murah nih Kak, kayak gitu. Jadi apa? Upselling Jadi berarti gitu. timnya sendiri ada berapa kalau di bawahnya si Ini Fitri? untuk klinik itu ada 2, kalau untuk produk ada 1, 3 aja sih Bu. Untuk balas-balas chat gitu. Itu cukup kah atau masih kewalahan? Sebenarnya agak kewalahan di bagian ini sih, kayak, ngiklannya itu nah, Bu, karena itu butuh kayak riset, harus punya Hmm. heeh, harus punya jiwa Mhm. kreatif, ini harus naikin konten apa ya supaya rame gitu. Kalau untuk Hmm. adminnya kan nggak terlalu susah ya, dia cuman, tinggal Jawab-jawab ya. iya jawab-jawab aja. Nah itu yang Mhm. bagian iklaninnya. Mm-mm. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Atau dari Google Form ya, Ibu nyari ya. Boleh? Oke. Ya ada. Kalau ini, Fitri, kan tadi dibilang konsisten ya kan? Nah, Mhm. konsisten itu berapa sih sehari atau berapa seminggu gitu? Yang Kalau dikatakan konsisten. Kalau TikTok itu, kalau ini kan aplikasi beda-beda ya Bu. Kalau TikTok itu minimal banget tuh 3 dalam sehari, 3 konten. Oh iya kah? Ya, Banyak ya. ya banyak. Makanya itu harus kreatif memang. Tapi kalau Hmm, untuk IG sehari sekali boleh. sehari Masih sekali, itu sehari juga sudah sekali. banyak ya. Iya, Saya kira seminggu berapa kali enggak. gitu Dia enggak ya? harus per hari Bu. Jadi lebih apa, GMP-nya tuh biar naik gitu nah Bu. Kayak sering dilihat orang. Ini oh ini ngepost terus, sering dilihat gitu. Lama-lama nanti FYP gitu. Hmm. Terus ada yang nanya ini, bagaimana sih cara awalnya, awal banget gitu loh, Hmm. membangun tim untuk sosial media marketing kan dari nol kan? Atau Mm-mm. fenomena beli beli apa sih? Beli follower itu Iya, kayak apa? bener. Itu beli followers dulu. Karena Oh karena iya kan nggak, kah? iya, Hmm. karena nggak mungkin semua orang langsung percaya gitu. Mungkin pertama di Mm-mm. 5.000 pertama itu biasanya. 5.000 pertama tuh kita apa namanya bikin semuanya fake awalnya. Nah, Mm-mm. lama-lama kan kayak abis itu kita kerjasama sama influencer itu penting. Sebenarnya influencer tuh lebih Mm. banyak banget ininya, pengaruhnya. Karena followers mereka itu kan real Bu. Dia kan sering review ini, review itu, review ini, review itu. Jadi kayak banyak banget pengikutnya. Nah, jadi dari influencer itu nanti dia kepo, terus ya lebih banyak sih menurut saya dari situ untuk ningkatin followers ya, sama Mm. iklan. Iklan tuh kan ada yang untuk eh jadi pengikut, ada untuk apa namanya landing page-nya langsung ke WA, kayak gitu-gitu kan bisa disetting semua ya Bu. Mm. Kalau kalau dia follow dapat Mm. diskon sekian kayak gitu. Mm. Tarifnya berapa sih mahal ya? Atau punya haruskah kita punya budget sendiri untuk influencer gitu sebulan sekali atau gimana? Ya influencer itu kalau di saya seminggu tuh harus ada yang review minimal 3 Oh gitu, seminggu. banyak ya.
Oh, Mm-mm. artinya itu berarti apa ya kalau ibu bilang kan bahasa Jawa tuh cocok apa ya? Worth it gitu nggak dengan penjualannya? Lumayan atau enggak? Ada influencer yang kayak masih merintis gitu nah Bu. Itu kan ada ya tuh yang Mm-mm. masih merintis itu. Nah, itu biasanya kita barterin dengan produk. Itu dia mau, jadi Hmm. gratis. Mm-mm. Mm-mm. Terus Mm-mm. ada yang sama treatment gitu, kita barter gitu. Kayak ibaratnya dia cari, dia mau mukanya cantik tapi gratis, saya mau ambil followersnya yang nggak seberapa banyaknya gitu. Tapi Mm-mm. kalau yang kayak gitu biasanya saya mintanya 5 lah dalam seminggu. Kalau yang Hmm. gratis-gratis. Kalau Mm-mm. yang Mm-mm. berbayar itu ya, ya kadang minta diskon juga, bisa kakak di lebih murah gitu. Oh, jadi ada kayak negonya gitu ya, Iya, tetap ada nggak kaku. negonya. Mm-mm. Terus ada nih yang tanya, sebesar apa affiliate berpengaruh ke penjualan? Affiliate itu Affiliate. pengaruh banget, paling Mm-mm. kalau banyak kan Oh iya ibaratnya Kak? audiens kita beda-beda Hmm. Bu. Setiap orang audiensnya beda-beda. Jadi misalnya audiensnya Hmm. ibu tentang ibu-ibu masak di dapur, saya tentang Mm-mm. mahasiswa gitu kan. Jadi lewatnya di mana-mana Mm. gitu. Jadi sangat pengaruh Pak sih. Haryo misal, Pak Haryo. Iya, Pak Haryo Haryo. afiliator juga. Iya, Pak Haryo tiap hari tuh Bapak. nge-share. Mm-mm. Mungkin sudut pandangnya sebagai bapak-bapak yang belikan istrinya Iya, gitu ya, bisa juga gitu. ya. Iya benar. Mm-mm. Jadi pengaruh banget ya. Mm-mm. Terus ini kalau lagi down ya, lagi ngikutin tren tapi tetap nggak naik. Nah, itu seperti apa? Ada yang nanya. Hmm. Caranya, mm-mm. Konsistennya tetap untuk upload-upload ininya. Mungkin di riset lagi apa ada yang salah dari konten atau produknya lagi nggak viral apa sudah ketinggalan. Hmm, Itu menurut saya itu kan saya jual produk. Jadi saya mm-mm. harus ngikutin yang lagi tren. Sekarang itu Mm-mm. orang-orang suka yang simple tapi hasilnya wow gitu. Mm-mm. Berarti ya Mm-mm. harus Berarti ya harus yang simple tapi harganya nggak terlalu mahal gitu. Berarti bikin produknya yang simple dan tidak terlalu mahal. Jadi harus di riset terus gimana? Karena sekarang kan agak 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 susah keuangan, lagi Mm-mm. krisis. Jadi ya maunya yang murah gitu, tapi tetap Mm-mm. bagus. Jangan sampai meninggalkan kualitas. Strateginya ya. Iya. Untuk ada yang mau nanya nih satu orang deh sebelum kita mungkin untuk medsosnya sendiri bisa nggak Fitri tunjukkan ke kami. Mungkin Yuk, IG-nya ya. bentar, Hmm. sebentar. Sambil saya nunggu langsung, ada yang nanya, mumpung ada orangnya nih. Saya lagi nggak pegang IG-nya, jadi nanti di follow ya teman-teman. Iya, ayo pada follow. Ini untuk kliniknya. Ini suntiknya awal 5.000, sisanya real teman-teman. Sisanya Lumayan real. banyak ya. Ya, Hmm. testimoni itu penting banget. Nah, Nah kalau ini yang kayak dipin-pin itu, kita nentukan yang pin itu kayak mana? ini kan kelihatan banget nih muka saya Bu. Pin. Muka yang Iya, ibaratnya kayak yang testingnya paling itu, sering. ya yang kelihatan banget hasilnya. Orang itu kan lihat dari hasilnya ya, nggak mau Oh, aja nggak mau tahu prosesnya gimana, intinya dia mau tahu hasilnya, oh sebagus itu gitu. hmm. Oh, bukan ini ya, bukan Sama, yang paling banyak di like atau gimana? oh nggak Oh, nggak gitu Bu. Ini nggak terlalu hmm. banyak sebenarnya like-nya. Jadi Cuman highlight aja ya. iya, ini kayak apa, sertifikat akreditasi kita udah paripurna nih. Hmm. Sudah ada akreditasi, jadi kayak ibaratnya terpercaya gitu Bu. Hmm. Sama ini ada kunjungan dokter dari luar kota. Kita pakai produknya apa aja, produknya yang bagus, maksudnya yang unggul gitu. Di luar kota kita juga pakai gitu. Jadi di Hmm. Samarinda ada, yang di luar kota ada, di sini juga ada gitu.
Jadi ini itu yang ini aja 3 orang atau Konten kreator lain lagi sih Bu, untuk yang oh gitu. bikin kontennya. Iya, Jadi konten kreator timnya lain ada lagi sih. ada 2 gitu. Gimana? Konten Baginya kayak gitu kreator, nah. Ibu bingung kayak kon- gimana ya kalau ibu mau mulai. eh Mulainya itu sebenarnya nah. awalnya saya sendiri sebenarnya awalnya sama Oh Bu. gitu. Kayak iya, Jadi sama kakak itu berdua. Kayak cari semuanya apa yang bagus tuh, kayak kita kan biasa scroll-scroll apa yang bagus, apa yang lagi viral. Kita simpan lah, kita keep dulu gitu. Terus untuk eksekusinya kita pilih dulu yang mana ini yang menurut kita sih tadinya menurut kita, dan abis itu diiklanin. Kalau memang hasilnya bagus ya dilanjut, tapi kalau enggak ya ya udah gitu. Nah, ini untuk yang produk, orang-orang suka yang hasilnya glowing, nggak tahu produknya yang mana yang dipakai. Itu nanti biasanya dia kirim, ini saya mau yang mukanya kayak gini. Ada orang bilang begitu, saya mau mukanya kayak gini, padahal kan setiap orang jenis mukanya beda-beda. Nggak ada yang minta kayak gini langsung bisa jadi gitu kan, nggak. Jadi harus pelan-pelan gitu, harus step by stepnya apa aja. Nah, desain-desain kayak gini nih, ada juga bu orang bagian desain desain sama bagian konten, buat video konten itu lain sendiri. Tadinya sih nggak sebanyak itu orangnya, kan minim budget ya, jadi kayak kita aja ya harus bisa lah semuanya gitu. artinya itu freelancer Kak. Gawe Kak Kalau atau untuk kalau gimana? untuk sekarang enggak bu, memang ada orangnya. Maksudnya Oh bu, gitu. ya kerja di situ. Iya. Nah, ibu pengen Mm-mm. mulai kan. Nah, itu kesulitannya tuh Intinya konten konsisten dulu dapet sih bu, orang. Iya, iya sih, iya. konten Iya, konsisten dulu. susah ibu. Udah Iya, berminggu-minggu nggak diupdate ya. ya walaupun maksudnya biarpun belum naik, ya sabar aja karena nggak 3 konten 4 konten gitu baru naik. Nanti kayak udah tunggu 10 15 30 gitu baru naik, karena beda-beda gitu. Ketertarikan orang kan beda-beda ya dari konten kita. Tuh. Artinya kalau sedikit like-nya itu sebenarnya nggak boleh menyurutkan semangat ya. Iya betul. Itu harus memang bulat sudah tekadnya kalau mau jadi konten creator itu. Heeh. Ada Sensitif. yang tanya? Siapa? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Satu lagi ya. Halo, saya Bu. Oh iya, silakan. Jadi Mumpung saya nih ada orangnya langsung. jadi tanya, Silakan. yaitu kayak apa perbedaan nih antara rich dan Ah, gimana gimana? Nggak kedengeran. kedengaran tidak? Halo. Halo. Nggak kedengeran. Iya, iya. Apa Oke, jadi perbedaan apa? perbedaan antara reach atau jangkauan dengan engagement atau kayak apa tuh ide menarik dari konten itu, nah kayak dalam meningkatkan awareness brand gitu, Bu. Ah, Ah, reach itu tuh seberapa banyak jangkauannya kalau apa engagement tuh yang dapat yang langsung WA itu ya Fitri. Itu engagement itu mm-mm. Jadi yang dapat langsung ke WA langsung nanya-nanya itu loh. Jadi kalau jangkauannya luas apakah juga mempengaruhi ke engagement gitu kalau Kak? jangkauannya luas itu lebih banyak ngabisin duit sih sebenarnya. Jadi Oh sebenarnya gitu. ya harusnya lebih bagusnya sih lebih kecil. Tapi kalau memang menurut misalnya beberapa kali konten kita naik, nah itu kalau mau diluaskan nggak apa-apa. Berarti kan ibaratnya Hmm. konten itu bagus gitu untuk disebarluaskan. Tapi kalau misalnya dalam hal kecil dulu, jadi kalau ngiklan tuh jangan langsung yang luas gitu. Yang Hmm. lokal-lokal dulu, yang kecil-kecil dulu kayak Samarinda, Samarinda dulu gitu. Nanti kalau Samarinda itu biasanya nanti setelah iklan itu bisa apa namanya meluaskan sendiri gitu nah Bu, kalau memang konten itu berpotensi gitu.
Sebenarnya bisa gitu. Jadi awalnya iklan cuma di Samarinda, tapi ads-nya bisa ke luar kota gitu. Jadi ibaratnya yang kecil-kecil dulu, jangan langsung yang besar gitu kan, bisa boncos. Karena nggak semua orang luar percaya sama orang yang Oh, di dalam apa iya namanya sih. di sini Mm-mm. gitu. Artinya reach itu enggak, apalagi kalau skalanya kecil ya, Mm-mm. ya. Maksudnya kamu kan eh, segmentasinya sebenarnya Kalimantan Timur Ya, aja. tapi kalau produk kan luar kota sampai kan, Bu. Oh iya kah? Oh iya deh Mm-mm. ya. Tapi ads-nya kamu nggak, jangkauannya nggak minta, nggak yang se-Indonesia. Ads-nya, Hmm. yang Hmm. settingan ads-nya itu. Kalau yang produk ya karena iklannya kan beda tuh, dua dua akun tuh beda. Oh gitu. Mm-mm. Oh gitu. Ya, jadi Tapi kalau nyampe kah? nyampe, kalau Nyampe yang jangkauannya. produk itu lebih ke Shopee sama TikTok sebenarnya, cuman untungnya lebih kecil karena dia lebih Hmm. luas jangkauannya. Kalau Facebook sama IG itu lebih ke lokal-lokal aja. Jadi kalau klinik lebih ke IG sama Oh, Facebook. artinya yang lokal lokal itu yang engagementnya lebih kuat ya. Mm-mm, Yang betul. langsung WA itu yang Iya, lokal-lokal kan? mm-mm. Gitu gitu. Jemis. Kamu panggilannya siapa sih? Jemis kah? Jadi jangkauan itu tergantung juga dari Iya, segmentasi iya kita juga betul. ya. Jadi kita kalau produk itu boleh luas Mm-mm. lah ya, tapi kalau kita memang yang ke klinik ya, Betul, masa kita perlu jangkauan sesuaikan, luas ya. kan nggak mungkin juga orang Jakarta mau ke sini, Iya. ya kan? Jadi engagementnya jadi nggak dapat walaupun kita jangkauannya luas. Gitu. Oke deh, ada nanya sekali lagi mungkin? Ibu, saya mau nanya Ibu. Ya, Sirus, suaramu kelihatan. Lanjut. Oke Bu, tes ada suara saya Kak Bu? Oh ya ada. Bentar dulu Bu. Oke, pertanyaan saya adalah kan kalau kita mau ngebangun sesuatu atau kita mau mulai sesuatu kan satu hal yang mungkin harus ada di diri kita kan pede kan Kak, kayak percaya diri gitu. Nah, terus pertanyaan saya adalah contoh nih, kita tuh ngerasa kita udah punya opportunity. Kita kayak ngerasa kita udah punya kelebihan gitu loh untuk terjun ke sesuatu hal. Nah, terus ternyata tuh kita pede tapi ada kasus di mana saya tuh kayak pengen buat konten. Saya udah buat videonya, terus ternyata videonya tuh nggak jadi saya posting gitu. Nah, itu kira-kira ada hal yang mau kakak sampaikan nggak terkait kasus itu gitu? Itu aja kak, thank you. Percayaan diri ya. Saya juga kurang percaya diri tuh. Kalau percaya diri tuh, saya mikirnya saya butuh duit sih. Saya apa-apa kayak sekarang tuh butuhnya duit. Jadi kalau mau jadi konten kreator, kalau mau posting sesuatu, itu kayak mikirnya, wah nanti bakal jadi kaya nih, bakal jadi duit besar nih, kayak gitu sih kalau saya ya. Karena saya mikirnya sekarang kayak semua pekerjaan yang saya lakukan pasti nanti bakal berimpact baik, terus juga bisa bawa saya jadi orang yang lebih baik, terus eh bisa menjadi ladang pengetahuan saya kayak gitu. Walaupun nanti misalnya dapat hujatan, dapat kritikan dari netizen tuh harusnya sih bodo amat aja karena kita nggak ketemu sama mereka gitu. Menurut saya gitu sih ya. Gitu sih, Rus. Jadi kayak terbiasa ya. Ya kan tuh mulai jadi marketing, masuk ke dunia marketing itu loh. Itu kan pasti, ah, aku kan nggak ngerti apa-apa. Itu loh di situ nggak pedenya itu loh, Fitri. Kalau Itu berarti saya apa? Dijalani aja. jalannya aja, kalau saya tuh pengen tahu bu orangnya kayak eh kalau saya nggak tahu, saya berarti harus cari tahu, saya harus lebih belajar Dan lagi. itu nggak boleh malu ya. Nggak boleh malu sih harusnya. Saya sebenarnya pagi ini juga malu, tapi ya udah, Iya saya kan? coba, Tapi kelihatan ya kan? kelihatan percaya diri, Fitri. Iya, saya coba aja. Ini semua harus dicoba, guys. Karena kalau nggak dicoba, kita Mm-mm. nggak bakal jadi apa-apa. Gitu. Gitu kira-kira Zeros. Mulai aja Berarti dulu. mulai aja. Mm-mm. Coba aja dulu. Betul. Terus kalau untuk sosial media kan namanya juga dunia maya ya. Jadi nggak usah terlalu dibawa ke dunia nyata gitu. Kalau kalian di hate, di kritik, ya udah, ya nggak apa-apa. Terus kalau kalian ketemu Hmm. sama orang itu di jalan, ya udah, berarti kamu kenal sama aku dong. Mm. Berarti aku terkenal dong gitu. Pede aja.
Iya. Selagi tidak hal-hal yang jelek ya, kayak ya tindakan yang tidak yang kriminal dan lain-lain, ya nggak apa-apa Hmm, gitu. gitu kira-kira Zeros. Ada tanggapan? Cukup Ibu, berarti mulai aja dulu gitu Bu. Mulai aja dulu. Untuk hasil akhirnya ya nanti aja dilihat. Oke, Mm, 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 mm. makasih Kak. Makasih Kak. Oke. Artinya kontrol di kita ya, jangan sampai Iya. apa kata orang lain tuh. Mm-mm. Mm-mm. Oke, mungkin itu kali ya, karena Fitri juga mau ada Iya. keperluan, ibu juga ada mau keperluan, ini sudah di telepon-telepon mau ke rumah sakit ya. Jadi Iya. mungkin itu aja. Ada chat nih, chat apa ya? Oh, tadi ya. Ya, Nah, datang kan? mungkin itu ya. Duh, 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 duh. Nah, siapa itu? Dadah, Adek. Dadah. Dadah, adek. Ibu itu, ibu dosen. Mama. Iya. Iya. Mungkin itu Fitri, kami dari Ibu. Prodi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih banyak dan eh, sukses terus, sukses terus, semoga kliniknya tambah laris dan Ya. Fitri makin sukses dan minta Ya. doanya juga untuk mahasiswa ini banyak juga yang mereka sebenarnya punya potensi tapi kurang percaya diri dan Mm-mm. sebagainya. Pengen pengen jualan tapi nggak bisa mulai Benar. gitu ya, masih malu-malu mungkin bisa tambah percaya diri. Terima kasih banget sudah menginspirasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini ya. Mungkin itu ada kata-kata terakhir untuk adik-adik nih. Untuk teman-teman, jangan jadi mahasiswa yang biasa aja. Kita harus jadi yang luar biasa. eh Masya Allah. ya, semua itu harus dicoba, jangan takut. Apalagi era sekarang. Ya, jadi kita semua harus bisa apapun itu. Kayak minimal kalian coba dulu deh. Jangan sampai kalian nyerah di depan. Ya, oke. Oke, makasih. Baik, Assalamualaikum. Silakan ya Waalaikumsalam. teman-teman kalau mau ini ya close kita close. Kita izin lip ya. Kasih Jangan Bu. lupa kerjakan tugasnya absen ya. Makasih Fitri, makasih semuanya. Ibu tutup, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Selamat siang, Bu.